Terjemahan Quran Surat 4, An-Nisa 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tidak ada satupun literatur atau kitab sejarah yang memberitakan bahwa ada peristiwa penyaliban seorang yang diserupakan dengan Isa atau Yesus. Sebagai bukti bahwa berita Quran Surat 4, An-Nisa ayat 157 ini adalah benar. Maka mau tidak mau, Ustadz Kainama terpaksa memelintir dan merusak-rusak ajaran Alkitab kami untuk membuktikan bahwa berita Al-Quran, Quran Surat 4, An-Nisa 154 itu adalah benar. Yang walaupun Alkitab kami ini, dia yakini tidak dapat dipercaya. Bahkan, ustadz-ustadz lain pun mengatakan bahwa Alkitab kami ini adalah bohong. Saya yang berkoar-koar mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, Bible Kristen itu palsu. Kitabnya mereka itu maudu alias bohong. Alkitab itu bukan Injil. Apokrifa adalah karya tulis, seringkali penulisnya tidak diketahui atau asal-usulnya diragukan. Maka apokrifa menjadi palsu, buruk, atau sesat. Nah, syarat untuk jadi kitab palsu menurut Reformasi Protestan, penulisnya tidak diketahui atau asal-usulnya diragukan. Fr. Felix Just, JUST, who wrote the gospel? And when? Langsung. Geser, nggak usah ditranslate. The authorship of the gospel which bears the name of Mark is unknown. Di blok itu saja. The authorship of the gospel is unknown. Berarti Markus menurut Pastor Profesor Dr. Felix Just masuk menjadi kitab apokrifa. The authorship of the gospel which bears the name of Mark is unknown. Tidak diketahui. Matthew, geser ke bawah. Matthew. The authorship of the gospel which bears the name of Matthew is also uncertain. 3. Luke. The authorship of the gospel which bears the name of Luke is also uncertain. John. The authorship of the gospel which bears the name of John remains a mystery. Semuanya apokrifa tempat kita berhadapan dengan kitab yang juga nggak jelas siapa. Kainama, kau itu gila. Kau sudah tahu bahwa penulis Alkitab kami itu tidak jelas siapa penulisnya, maka tidak dapat dipercaya. Tapi kenapa itu juga kamu gunakan untuk membuktikan kebenaran berita Al-Quranmu? Gila, memang gila. Menurut 4 gospel yang penulisnya tidak diketahui, Yesus adalah pribadi yang bisa berubah. Markus 9 nomor 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Biblos mencatat 4 gospel yang tidak diketahui penulisnya ini mencatat bahwa Yesus bisa berubah rupa. Markus 16:12. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Berubah. Yohanes 18, semua. Ustazah minta tolong baca dari nomor 3 sampai nomor 8. Maka, datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit
dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Yudas masuk ke Getsemani. Selama 3 tahun bersama-sama dengan Yesus, makan, minum, bareng-bareng, jalan. Aduh, dia dipercaya juga sebagai bendahara, pemegang uang kas. Kenapa dia datang di situ? Dia nggak kenal. Ada lentera dan suluh. Suluh itu obor. Masuk Getsemani bersama tentara. Yesus maju ke depan. Dia bilang, "Cari siapa?" Lalu dia bilang, "Yesus orang Nazaret." Ini masuk akal enggak? 3 tahun dia sama-sama dan dia tidak tahu yang mana. Ayolah. Sampai dia bilang, "Akulah dia." Ditanya lagi, "Kamu cari siapa?" "Yesus orang Nazaret." "Akulah dia." Aduh, Kainama. Kamu kok tega cari makan dengan cara tipu menipu seperti ini? Kamu kok tega menipu orang-orang Islam? Tapi saya heran juga orang-orang Islam ini kenapa percaya kepada Ustadz Kainama penipu ini? Dia tidak membaca ayat-ayat sebelumnya. Lalu dia katakan Yudas tidak kenal dengan Yesus. Yudas kenal. Yudaslah yang menunjukkan Yesus kepada tentara-tentara Roma dengan cara mencium. Dia sudah bilang, "Nanti yang saya cium itulah Yesus." Mari baca ayat ini. Hai teman-temanku Islam, tinggalkan Ustadz Kainama si penipu ini. Matius 26 ayat 46. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Yudas tidak serta. "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Maksudnya Yudas sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar, orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Yudas telah berkata kepada rombongannya, "Orang yang akan kucium, itulah Yesus, tangkaplah dia." Markus 14 ayat 42. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Yudas tidak serta, "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Maksudnya Yudas. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Yudas telah memberitahukan tanda ini kepada rombongannya. "Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat." Maksudnya Yesus. Jadi Yudaslah yang menunjukkan Yesus kepada tentara Roma itu. Kalau Yudas tidak kenal, tidak mungkin dia bisa cium Yesus. Tentara Roma tidak kenal memang, karena tidak pernah ketemu. Tapi Yudas kan kenal. Tiap hari ketemu dengan Yesus. Inilah liciknya Ustadz Kainama ini. Matius 26, tolong baca dari 69 sampai 74. Sementara itu, Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu."
Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Petrus itu mengikuti Yesus karena dia bawa pedang, dia mau bela pada saat penangkapan itu. Dia mengikuti dari jauh. Di sini ditulis dia mengkhianati engkau. Dia memang nggak tahu yang ditunjuk itu siapa. Nggak kenal. Nggak kenal. Asli nggak kenal. Kalau dia kenal, dia udah mengamuk di situ. Dia bawa pedang kok. Malkus putus kupingnya di Getsemani. Itu dia ini, Petrus ini. Dia membela Yesus. Dia punya pedang, dia mau fight sama tentara Roma. Malkus putus kupingnya, disambung lagi sama Yesus. Bubar tuh, lari semuanya. Tapi Petrus mengikuti dari jauh sampai di tempatnya Kayafas ini, di tempat sidang, di tempat besar. Dia duduk dari jauh, ada perempuan yang kenalin. Kamu muridnya ya? Murid orang ini ya? Dia lihat yang ditangkap. Loh, kok aku nggak kenal? Kalau memang Petrus mengkhianati Yesus, kalau memang Petrus menyangkal Yesus, kenapa Petrus menjadi orang yang dipilih Yesus untuk jadi batu karang berdirinya gereja? Bahkan Petrus adalah orang yang diberikan kunci sorga oleh Yesus. Kepadamu akan diberikan kunci kerajaan sorga, dan di atas engkau akan berdiri gereja. Karena pada saat itu dia bukan mengkhianati, emang dia nggak kenal. Mari kita baca bahasa Indonesia lah. Kita baca bahasa Indonesia. Bukan menyangkal. Menyangkal itu tulisan si penulis. Si penulis kitab ini nulis. Dia menyangkal. Dihubungkan dengan peristiwa malam perjamuan terakhir. Dia memang nggak kenal. Asli dia nggak kenal. Sungguh luar biasa cara Ustadz ini mengelabui, menipu orang-orang Islam. Orang-orang Islam pun tertipu, gampang tertipu orang Islam ini. Karena apa? Dia tidak mau baca Alkitab. Percaya kepada Ustadz ini. Karena Ustadz ini pintar ngomong kesana kemari untuk meyakinkan orang-orang Islam. Yakinlah orang Islam. Padahal walaupun Yesus bisa berubah-ubah rupa, tapi Petrus masih mengenal Yesus. Maka dia berbicara, ngomong ke sama Yesus, "Tuhan, bagaimana kalau saya bikin kemah di sini?" Petrus masih bicara kepada Yesus. Pada saat Yesus berubah rupa, Petrus masih kenal. Kenapa Petrus mengikuti Yesus dari belakang waktu ditangkap? Karena Petrus takut ditangkap lagi. Terpaksa dia berbohong. Karena imannya tidak kuat. Dia berbohong. Aku tidak kenal ini, siapa ini. Tapi dia ikut terus. Mari kita baca. Mari kita buktikan dengan membaca ayat-ayat sebelumnya. Matius 17 ayat 1. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Markus 9 ayat 2. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia."
Kalau Petrus tidak mengenal Yesus yang telah berubah rupa itu, tidak mungkin Petrus memanggil Yesus Tuhan. Baiklah saya bangun di sini 3 kemah untuk tidak mungkin Petrus bisa ngobrol dengan Yesus. Markus 14:40. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nggak ada saksi. Nggak ada saksi waktu ditangkap itu benar Yesus atau bukan. Semua melarikan diri. Nggak ada yang melihat benar nggak mukanya Yesus ini dan ditangkap ini Yesus. Nggak ada. Tidak ada saksi. Memang semua murid-murid Yesus lari meninggalkan Yesus saat Yesus ditangkap. Kenapa mereka lari? Karena mereka ketakutan bahwa mereka juga ikut ditangkap. Petrus pun lari. Tapi mereka kan tidak menjauh terlalu jauh. Dan orang-orang dan tentara Roma itu juga tidak mengejar mereka. Tidak dikejar. Hanya murid-murid Yesus ini saja yang takut akan bayangan. Bukan murid-murid sasarannya. Bukan murid-murid yang mau ditangkap. Hanya Yesus kok yang mau ditangkap. Tapi muridnya ketakutan. Pontang-panting. Masih dilihat dari jauh. Contohnya Petrus. Petrus masih mengikuti dari belakang. Orang lain pun mungkin mengikuti tapi nggak dicatat. Hanya Petrus yang dicatat karena ada di situ ada nubuatan bahwa Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Mereka pasti mengikuti. Mereka kenal Yesus. Mereka lah saksi mata. Petrus saksi mata mengikuti sampai Yesus disidang. Dari jauh mereka mendengar di persidangan. Tidak mungkin mereka meninggalkan begitu saja gurunya. Kamu jangan ngarang Ustadz. Yohanes 19:25. 19:25. Dan dekat salib, Yesus berdiri, ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Saksinya ini. Ibunya. Maria istri Kleopas. Dan Maria Magdalena. Ini saksi matanya ini 3 ini perempuan. Dan salah satunya yang paling dahsyat Maria Magdalena. Dia dari mulai Yesus katanya pikul salib sampai di pemakaman sampai 3 hari setelah itu di hari Minggu pagi-pagi itu yang datang Maria Magdalena. Ini dia saksi. Tahu nggak saudaraku? Kenapa Ustadz kayak nama ini tertawa menyebutkan nama Maria Magdalena? Karena Maria Magdalena inilah kata Ustadz ini pada ceramah-ceramah lainnya adalah istri Yesus. Tapi Maria Magdalena nggak ada suratnya, ya kan? Nggak ada kitabnya di Perjanjian Baru. Padahal dia saksi mata ini Maria Magdala ini. Yang orang marah kalau Ustadz K bilang Maria Magdalena pasti orang tentara. Sampai dilaporkan polisi katanya. Ini bahaya ini nama ini Maria Magdalena. Karena dia pegang rahasia itu, saksi mata itu. Namanya Maria Magdalena, saksi mata. Saksi mata beneran asli. Aduh seru gitu. Tapi dia tidak punya kitab. Kayak nama. Tidak semua orang punya talenta menulis. Beda orang, beda talenta. Kalau Maria punya talenta menulis, pasti dia menulis. Jangan kamu tuntut orang yang tidak punya talenta menulis, harus menulis. Muhammad pun tidak punya talenta menulis. Maka Muhammad tidak punya buku tulisan Muhammad. Tidak kamu tuntut Muhammad harus menulis kan? Kenapa tidak kamu tuntut Muhammad harus menulis? Kita sebutkan. Semua nomor 9 sampai 12. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu.
Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Perhatikan baik-baik. Maria Magdalena dan beberapa perempuan lain itu ke kubur kosong. Lari mereka mencari murid-murid Yesus yang 11. Ketemu mereka bilang, mayatnya nggak ada. Jadi saya senang itu di nomor 11. 11-nya diklik. Tetapi bagi mereka 11 murid ini, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Mereka tidak percaya. Masa orang sekarang percaya bahwa Yesus mati, salib, dan bangkit? Muridnya aja nggak ada yang percaya itu, nggak ada yang percaya. Murid-murid nggak ada yang percaya, dia mati, dia bangkit, mayat hilang, nggak percaya. Kainama. Terlalu pintar mulutmu itu menipu. Masakan muridnya tidak percaya Yesus mati? Padahal muridnya menyaksikan, Petrus menyaksikan. Mereka yang menguburkan dan bikin kain kafannya. Kau bilang tidak percaya Yesus mati. Tapi hidup kembali dan bangkit, ya jelas. Mereka tidak percaya. Yesuslah yang membuktikan dirinya hidup bangkit kembali. Dengan cara apa? Makan ikan goreng. Menunjukkan lubang bekas tusukan tentara Roma di tubuhnya. Bekas-bekas lukanya ditunjukkan kepada murid-muridnya, termasuk kepada Thomas. Barulah mereka percaya bahwa Yesus hidup kembali. Kainama. Terlalu kamu itu menipu-nipu orang-orang Islam itu ya. Nomor 12. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Petrus gitu loh. Dia bilang gini, ada apa sih? Tiba-tiba Petrus bilang, ada apa sih? Ada apa ya? Kalau memang benar Yesus itu mati di salib, berarti semua murid sudah tahu itu. Yang kedua, kalau memang benar Yesus bangkit, nggak akan panik semua orang itu, perempuan-perempuan bersama Maria Magdalena, murid-murid nggak akan panik. Kenapa? Sudah tahu. Kan sudah tahu bahwa memang Yesus datang untuk mati di salib dan bangkit hari ketiga. Ini enggak, coba perhatikan kata-kata. Saya tidak menambahkan, saya tidak mengurangi. Kainama tidak menambah dan tidak mengurangi. Mari baca. Petrus bilang gini, ini ada apa sih? Dalam hatinya, dia bertanya dalam hati, apa kiranya yang sedang terjadi? Gak ada yang tahu. Perempuan-perempuan tidak tahu. Maria Magdalena pada saat ini tidak tahu. Petrus tidak tahu. Ini ada apa? Dan dia bertanya dalam hati, apa kiranya yang telah terjadi? Yang telah terjadi apa? Yang telah terjadi itu apa? Berarti dia tidak tahu ada penyaliban. Aduh, keterlaluan Ustadz Kainama ini. Padahal dia sendiri yang mengatakan bahwa Petrus mengikuti Yesus dari belakangnya. Pastilah murid-murid Yesus mengikuti rangkaian acara pengadilan tentang Yesus. Itu gurunya, masa tidak tahu peristiwa penyaliban? Pasti tahulah. Tapi bangkitnya memang mereka tidak percaya. Walaupun Yesus sudah bolak-balik mengatakan, saya akan ditangkap dan diadilan, dihukum mati dan bangkit hari ketiga. Murid-muridnya tidak ada yang percaya. Itu saya akui, itu tercatat dalam Alkitab. Tapi murid-muridnya tahu ada peristiwa penyaliban, Ustaz. Kalau mereka tidak tahu ada peristiwa penyaliban dan kematian Yesus, tidak mungkin mereka datang ke kubur Yesus, Ustaz. Yohanes 19:13. Yohanes 19:13. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan, di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani, Gabata. Studi kamus klik, ketik Gabata, cari yang Browning, BROWN, enggak, geser ke bawah apa? Browning, Gabata Browning. Gabata Browning. Dalam Yohanes 19 nomor 13,
Dikatakan bahwa nama adalah nama Ibrani, meskipun agaknya bahasa Aram. Untuk tempat duduk, Pilatus di pengadilan, dan dalam bahasa Yunani disebut litos trotos, yang berarti jalan yang dikeraskan dengan batu. Seperti situs yang digali di benteng Antonia, di dataran yang agak tinggi sebelah utara Bait Suci Yerusalem ditemukan garis-garis, yang kemungkinan dibuat para serdadu untuk suatu permainan. Boleh jadi mereka bermain ketika Yesus diolok-olok. Di lain pihak, pendapat lain mengatakan bahwa jalan-jalan itu belum ada hingga zaman Adrianus. Tempatnya nggak ada, yang sidang itu nggak ada. Nggak ada tempat yang bilang siapa, Alkitab Sabda.org. Jadi gimana ini cerita ada, tempat kejadiannya nggak ada. Tahun berapa tuh, Ustaz? Usah. 135 Masehi. Nah, Yesus itu kejadian antara tahun 30 sampai 33 Masehi. Itu tempat itu baru ada 135 Masehi. Ayolah. Ini kita cerita siapa ini? Yang disalib ini siapa ini? Tempatnya nggak ada. Tempatnya nggak ada. Yang bilang siapa? Alkitab Sabda.org. Matius 27 nomor 33. 27-33. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Studi kamus, ensiklopedia, cari ke bawah. Bacakan dari 2 tempat Yerusalem. 2 tempat di Yerusalem kini dianggap sebagai tempat salib dan makam Tuhan Yesus, yakni gereja makam suci dan taman makam yang umum dikenal. Gereja makam suci menandai tempat sebuah kuil bagi Venus yang dipindahkan oleh Kaisar Konstantin karena dianggap berada di atas tempat suci itu. Demikianlah tradisi itu dapat ditelusuri sampai paling sedikit ke abad 4. Tapi mengingat tindakan dan aktivitas Titus pada abad pertama dan Hadrianus pada abad kedua yang meruntuhkan kota Yerusalem, maka tradisi itu harus dipandang sebagai tidak pasti. Penggalian baru-baru ini memastikan bahwa gereja makam suci terletak di luar tembok kota pada masa Kristus. Tapi umur makam di dalam gereja itu lebih muda, jadi tidak otentik. Tidak otentik, tidak ada Golgotanya. Jadi Yesus disalib di mana? Orang nggak ada tempatnya, dipaksa disalib. Taman makam untuk pertama kalinya diusulkan sebagai Golgota pada tahun 1849. Di situ ada batu karang menyerupai tengkorak dan memang meyakinkan sebagai tempat yang sesuai dengan pemberitaan Alkitab. Tapi tiada tradisi atau apapun lainnya yang mendukung usul itu. Tempat yang lebih tua adalah lebih mungkin, tapi belum pasti. Belum pasti, gimana sih? Sabda yang bilang, Sabda Jehohanan. Nah tuh, pakunya itu punya dia, bukan punya Yesus. Tidak ada catatan sejarah. Yang diklaim sebagai catatan sejarah itu Flavius Josephus. Lalu yang kedua itu tempat Yesus di sidang. Namanya Gabata. Litros Lotos. Gak ada tuh. Yesus pikul salib sampai ke Golgota lalu disalib. Tempatnya kagak ada. Kalau Gabata itu baru ada tahun 135 Masehi. Kalau Golgota itu tidak pernah bisa dipastikan. Paku itu punya Yehohanan, bukan Pak Yesus. Matius 27 nomor 37. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebutkan alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Di atas salib Yesus itu di atas salib ada tulisan INRI. Nah itu namanya Titulus Crucis. Klik paragraf 1. Titulus Crucis, bahasa Latin untuk judul salib, adalah sebatang kayu yang disimpan di gereja Santa Croce di Yerusalem, di Roma yang diklaim sebagai Titulus. Panel judul salib sejati tempat Yesus Kristus disalibkan.
Itu dihormati oleh beberapa umat Katolik sebagai peninggalan yang terkait dengan Yesus. Keasliannya diperdebatkan dengan beberapa sarjana mengkonfirmasi keaslian yang masuk akal, sementara yang lain mengabaikan atau menganggapnya sebagai pemalsuan abad pertengahan. Tes penanggalan radiokarbon pada artefak menunjukkan bahwa itu berasal dari tahun 980 dan 1146 Masehi. Tuh, bukan punya Yesus. Dari tahun 980 sampai 1146 Masehi. 1000 tahun setelah kejadian. Radiokarbon itu. Shroud of Turin, sidangnya nggak ada. Golgota tempat disalibkan nggak ada. Pakunya punya Yehohanan. Inrinya tahun 1146. Apa itu Shroud of Turin? Kain kafan. Cari radiokarbon dating. Radiokarbon dating di bawah. Nah, itu ada tuh. Di bawah tas of Hickman. Nah, ini radiokarbon dating. Paragraf pertama, Joseph. Setelah berdiskusi bertahun-tahun, Tahta Suci mengizinkan penanggalan radiokarbon pada bagian-bagian dari contoh yang diambil dari sudut kain kafan. Tes independen pada tahun 1988 di Universitas Oxford, Universitas Arizona, dan Institut Teknologi Federal Swiss menyimpulkan dengan keyakinan 95% bahwa kain kafan tersebut berasal dari tahun 1260 sampai 1390 Masehi. Penanggalan abad ke-13 hingga ke-14 ini terlalu baru bagi kain kafan itu untuk dikaitkan dengan Yesus. Sebaliknya, penanggalannya cocok dengan penampilan pertama kain kafan itu dalam sejarah gereja. Penanggalan ini juga sedikit lebih baru dari yang diperkirakan oleh sejarawan seni W.S. Erdel yang mendalilkan atas dasar artistik bahwa kain kafan itu adalah ikon abad ke-11 yang dibuat untuk digunakan dalam kebaktian. Tidak ada kain kafannya. Itu tahun 1200 punya radiokarbon. Bagi saya, para penyelidik itu goblok dan bodoh itu. Mana ada barang bisa bertahan ribuan tahun? Kain kafan ribuan tahun, kayu indri mana tahan sampai ribuan tahun? Gak usah ribuan tahunnya. Kubur kakek saya yang gali. Saya sendiri, saksi mata saya, menggali bapaknya bapak saya, itu kakek saya. Baru berapa puluh tahun itu. Paling ada 50 tahun atau 80 tahun saya rasa itu terkubur. Sudah nggak ada lagi, petinya sudah nggak ada, sepatunya sudah nggak ada, bajunya nggak ada, selimutnya sudah nggak ada sama sekali. Tinggal tulang-tulang. Itulah yang kamu pindahkan ke atas tugu yang ada sekarang. Apalagi kakeknya kakek saya. Tidak tahu lagi di mana kuburnya. Batas-batas kuburnya pun tidak tahu lagi. Karena apa? Karena penggarapnya sudah bergonta-ganti. Sudah turun-temurun bergonta-ganti. Keturunan keberapa sudah nggak tahu lagi. Banyak kota-kota di dunia ini yang sudah tidak tahu lagi di mana posisinya. Ini di zaman saya sendiri sekarang. Coba kamu jalan dari Belawan ke Medan sana. Dari Belawan ke Medan. Ada di situ kota atau toko-toko. Sudah tinggal, yang kelihatan hanya tinggal atap. Zaman rumah dulu. Apalagi yang sudah ribuan tahun. Sudah nggak ada lagi kelihatan bekas-bekasnya. Golgota misalnya. Kita tidak tahu lagi batasnya di mana. Kubur Yesus pun tidak tahu lagi di mana itu posisinya. Karena tidak diperhatikan. Sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun tidak diperhatikan di mana posisinya. Tidak pasti lagi lah. Tapi bukan karena tidak pasti tempatnya ada. Tidak ada peristiwa penyalipan. Tidak ada peristiwa penguburan. Pasti ada. Tapi tidak ditemukan di mana pastinya. Itu saja kayak nama. The Apocalypse of Peter. Ini termasuk dalam The Gnostic Society Library Nag Hammadi. The Nag Hammadi library-nya di blog. Terus bawa ke Google kosong, kita pengen The Nag Hammadi Library. Atau, itu tuh ada gambar Sufran. Paragraf 25 dan 26. When he had said those things. Di bawah lagi. Ketika dia mengatakan hal-hal itu, saya melihat dia tampaknya ditangkap oleh mereka. Dan saya berkata, apa yang saya lihat
ya Tuhan, bahwa Anda sendirilah yang mereka ambil, dan bahwa Anda menggenggam saya. Atau siapakah yang ini, gembira dan tertawa di atas pohon? Dan apakah itu orang lain yang kaki dan tangannya mereka menyerang? Juru selamat berkata kepada saya, dia yang kamu lihat di pohon, senang dan tertawa, ini adalah Yesus yang hidup. Tetapi yang ini, ke tangan dan kakinya, mereka paku adalah bagian dagingnya, yang merupakan pengganti yang dipermalukan. Orang yang menjelma menjadi serupa dengannya. Tapi lihatlah, dia dan aku. Diserupakan. Bukan di screenshot pemirsa. The Gospel of Barnabas Index Sacred Text. The Gospel of Barnabas Index Sacred Text. Ya, gitu kalau main. Jangan takut pakai Gospel of Barnabas. Jangan takut. Kita nggak beriman sama ini. Kita orang Muslim beriman kepada Al-Quranul Karim serta hadis sunnah Rasulullah. Kayak nama. Kau aja tidak beriman kepada kitab-kitab yang kamu tunjukkan ini. Apalagi kami. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang percaya kepada kitab-kitab yang kamu tunjukkan ini. Tidak ada. Tapi kenapa kamu gunakan kitab ini untuk membuktikan kebenaran berita Al-Quranmu itu? Kayak nama. Sacred Text enggak? Oke. Geser ke bawah. Indeksnya ini. Geser ke bawah, cari ini. Cari nomor-nomor. Maksudnya ini Ustaz. Cari nomor 217. 217. Sekarang ya. Paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat. Para prajurit membawa Yudas dan mengikatnya, bukan tanpa cemoohan, karena dia dengan jujur menyangkal bahwa dia adalah Yesus. Dan para prajurit mengejeknya berkata, "Tuan, jangan takut, karena kami datang untuk mengangkatmu menjadi Raja Israel. Dan kami telah mengikatmu karena kami tahu bahwa engkau menolak kerajaan." Yudas menjawab, "Sekarang kamu kehilangan akal sehatmu. Kamu datang untuk membawa Yesus dari Nazaret dengan senjata dan lentera sebagai melawan seorang perampok. Dan kamu telah mengikatku yang telah membimbingmu untuk menjadikanku raja." Kemudian, para prajurit kehilangan kesabaran mereka dan dengan pukulan dan tendangan, mereka mulai mencemooh Yudas. Dan mereka menggiringnya dengan amarah ke Yerusalem. John dan Peter mengikuti para prajurit dari jauh, dan mereka menegaskan kepada dia yang menulis bahwa mereka melihat semua pemeriksaan yang dilakukan terhadap Yudas oleh imam besar dan oleh dewan orang Farisi yang berkumpul untuk membunuh Yesus, di mana Yudas mengucapkan banyak kata gila sedemikian rupa sehingga setiap orang dipenuhi dengan tawa. Mereka percaya bahwa dia benar-benar Yesus, dan karena takut mati dia berpura-pura gila. Kemudian ahli-ahli Taurat membalut matanya dengan perban dan mengejeknya dengan berkata, "Yesus, nabi orang Nazaret." Demikian mereka menyebut mereka yang percaya kepada Yesus. "Katakan kepada kami, siapakah yang memukulmu?" Dan mereka memukulinya dan meludahi wajahnya. Tulisan-tulisan ini yang barusan kita baca adalah tulisan-tulisan di luar daripada Al-Quranul Karim yang tidak dipercayai oleh orang-orang Kristen. Tapi tulisan ini ada dan disebut sebagai sacred text. SACRED, sacred, itu artinya suci. Teks itu teks suci. Ada bahwa beliau, Isa putra Maryam, tidak disalib. Itu yang pertama. Kalau begitu, apa alasanmu menggunakan ini untuk membuktikan kebenaran berita Al-Quranmu itu? Umat Islam sayang dan memuliakan Nabi Allah
Isa ibnu Maryam atau Yesus Kristus. Beliau tidak disalib. Bible mengkonfirmasi itu. Beliau tidak disalib, tapi diserupakan. Tempat penyaliban tidak ada bukti sejarah. Paku tidak ada dan yang lain-lain tidak ada. Yang ada apa? Beliau diserupakan dan beliau diselamatkan. Seandainya pun tidak ada Alkitab memberitakan peristiwa penyaliban Yesus, ada beberapa penulis sejarah menuliskan peristiwa penyaliban Yesus. Dalam Four Portraits, One Jesus, A Survey of Jesus and the Gospels, sejarawan Romawi Tacitus yang hidup tahun 56 sampai 117 Masehi menggambarkan penganiayaan terhadap orang Kristen oleh Kaisar Nero dan pendiri kepercayaan mereka yang disebut Kristus, yang menderita hukuman ekstrim selama pemerintahan Tiberius di tangan salah satu prokurator kita, Pontius Pilatus. Selanjutnya, sejarawan Romawi Suetonius berbicara tentang pengusiran orang Yahudi dari Roma oleh Kaisar Claudius, suatu peristiwa yang juga dirujuk dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1-2. Karena orang Yahudi di Roma menyebabkan gangguan atas asutan Kristus, dia mengusir mereka dari kota itu. Suetonius mungkin salah memahami konflik antara Yahudi dengan Kristen Yahudi, menganggap Kristus adalah pemimpin komplotan Yahudi. Yang ketiga, sekitar tahun 112 Masehi, Pliny yang muda, gubernur Bitinia di Asia Kecil, menulis surat kepada Kaisar Trajan untuk meminta nasihat bagaimana menghadapi orang Kristen yang tidak mau menyembah patung Kaisar. Menggambarkan orang-orang Kristen, dia menulis bahwa pada hari yang ditentukan, mereka telah terbiasa bertemu sebelum fajar dan membacakan himne kepada Kristus yang dianggap sebagai dewa. Bukti sejarawan lainnya, pada akhir abad kedua, Lucian dari Samosata yang hidup antara tahun 115 sampai 200 Masehi menulis sebuah sindiran di mana Peregrinus berpura-pura menjadi seorang nabi dan mengelabui orang Kristen agar menyembah dia dengan cara yang sama seperti mereka menyembah pendiri kelompok Kristen itu, yaitu yang disalibkan di Palestina karena dia memperkenalkan kultus baru ini ke dunia. Ada satu sejarawan Yahudi yang terkenal, yaitu Josephus Flavius. Pada masa itu ada seseorang yang bernama Yesus yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Meskipun beberapa orang mungkin ragu untuk menyebut dia sebagai manusia biasa, dia melakukan mujizat yang menakjubkan dan mengajar mereka yang mau menerima kebenaran dengan hati terbuka. Dia mendapatkan pengikut di antara orang Yahudi dan Yunani, dan diyakini sebagai Mesias. Meskipun dituduh oleh orang-orang berpengaruh dan dijatuhi hukuman penyaliban oleh Pilatus, mereka yang telah mencintainya tidak meninggalkan pengabdian mereka kepadanya. Hebatnya, dia menampakkan diri kepada mereka karena dia hidup pada hari ketiga setelah kematiannya. Seperti yang dinubuatkan oleh para nabi, pengikut Yesus yang dikenal sebagai orang Kristen itu terus ada hingga hari ini menyandang namanya. Kita lihat sendiri Bapak Ibu. 4 sejarawan Romawi dan 1 sejarawan Yahudi yang hidupnya berdekatan dengan peristiwa penyaliban Yesus itu, bahkan dengan gamblang menyebutkan nama prokurator itu yang bernama Pontius Pilatus dan pemerintahan di zaman Tiberius.